Hima PGSD. Tempatnya ngobrol santai, penuh inspirasi, dan tentunya asik banget buat kalian semua. Di sini kita bakal kupas tuntas seputar dunia pendidikan, organisasi, dan pastinya cita-cita menarik dari Hima PGSD. Jadi siap-siap ya, karena di setiap episode bakal ada obrolan ringan tapi berbobot, pengalaman inspiratif, dan insight keren yang sayang banget kalau kalian lewatin. Langsung aja yuk kita mulai episode kali ini. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum kita mulai ngobrol seru hari ini, kita kenalan dulu ya. Aku Yasmin yang bakal nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Departemen Pendidikan. Udah penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai obrolannya. Oke, sebelum kita mulai obrolan hari ini, kita kenalan dulu sama kakak-kakak cantik ini. Makasih. Kenalan dulu Kak, boleh? Oke, nama aku Shania Salbiba. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Pendidikan juga, dan kata saya. Perkenalkan, saya Vina Ismail. Dan di sini saya diamanahi sebagai bendahara departemen. Oke, dan juga ada 3 anggota Departemen Pendidikan juga, yaitu ada Sinta, juga Adam, dan Uli. Oke. Selamat siang. Siang. Udah pada makan siang belum? Belum. Lapor. Kita praktis dulu ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Apa peran utama dan program kerja Departemen Pendidikan dalam Hima PGSD? Oke, peran utama dari Departemen Pendidikan sih itu untuk mengembangkan pengetahuan juga wawasan untuk mahasiswa PGSD ya, terutama dalam mengembangkan pikiran kritis juga kreativitas gitu. Terus kita juga ada program kerja juga ya, ada beberapa. Yang pertama itu ada diskusi, kemudian kita membuat mading edukasi, juga ada seminar dan webinar. Terus kita ada Hima mengajar juga sih. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua. Program unggulan apa yang saat ini dijalankan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di organisasi maupun di halayak umum? Mungkin kalau untuk program yang apa tadi tuh meningkatkan Kualitas pendidikan. ya itu alhamdulillah sudah terlaksana ya, kemarin di tanggal 12 sama 14 Juni kita itu mengadakan seminar dan webinar gitu. Kita juga mengangkat Topiknya itu pentingnya kolaborasi dan networking di dunia akademik. Tentunya juga kita mengundang pemateri yaitu dari dosen UGJ yang tentunya ahli dalam bidang tersebut. Oke. Kan tadi kakak bilang ada program kerja diskusi, betul ya? betul. Nah, bagaimana cara kakak memastikan bahwa materi yang dijadikan bahan diskusi itu yang disampaikan relevan dan up to date? Mungkin kita tuh berdiskusi dulu ya, kita akan mengangkat topik apa. Kemarin tuh kita mengangkat topik AI juga, isu-isu yang emang selalu ada lah ya, itu tentang pelecehan seksual. Dan kita itu dari hasil diskusi itu kita ada outputnya, ada hasilnya gitu ya. Yang pertama itu kita tuh ngebuat apa sih? Mading ya, dan yang kedua itu kita ada konten edukasi gitu sih. Oke. Aku juga mau nanya tentang apa tantangan terbesar Departemen Pendidikan dalam melaksanakan program kerja? Tantangan terbesar dulu Pak. Iya, boleh dari siapa aja dulu. Tantangan terbesar mungkin sebagai kepala departemen ya, yang paling utama itu kita harus komunikasinya itu harus berjalan lancar dulu. Kan kita harus mengangkat topik kan, entah itu tentang diskusi dan juga ya program-program selanjutnya lah ya gitu. Terus apalagi ya,
Calm down. Dan tantangannya itu apalagi kalau kita lagi nyari-nyari topik juga ya. Kayak apa sih yang emang nanti bisa kita bahas juga, apa ya, gampang lah kita nyari bahan buat nanti didiskusikan ya. Dan juga mungkin tantangannya juga sih dalam waktu juga ya, gitu sih. Kamu gimana Kalau dari aku sendiri, tantangan terbesar bagi aku itu waktu sih. Soalnya aku juga masih belajar memanage waktu. Iya, soalnya kita tuh dalam menentukan jadwal dan diskusi entah program-program selanjutnya itu ya suka bertentangan lah gitu, sama itu tuh ada kesibukan masing-masing ya tentang apa sih setiap anggotanya gitu sih. Cukup ya. Iya. Terus bagaimana cara menghadapi perbedaan latar belakang dan pemahaman anggota dalam departemen pendidikan? Cara memahaminya mungkin semua pemikiran aku tampung dulu ya dari setiap anggota, kemudian ya aku sebagai kepala departemen sih menengahi rasanya itu ya apa ya, iyalah jadi penengahnya lah gitu kan, dalam anggota-anggota itu aktif semuanya juga apa ya, pada pintar ngomong juga gitu, saling ngasih opsi, saling ngasih ide juga sih gitu. Cukup. Berarti departemen pendidikan itu rata-rata orangnya berpikir kritis semua ya? Ya begitu lah. Oke, aku cukup kepo. Aku mau nanya nih, sebenarnya apa alasan kakak-kakak di sini untuk masuk himpunan mahasiswa? Oke, alasan aku yang paling pertama itu ya paling kita nambah pengalaman gitu ya. Pengalaman juga aku tuh pengen bisa apa ya, ngebagi waktu gitu loh, manajemen waktunya pengen bisa juga. Kemudian aku tuh di Hima itu aku bukan nyari sih, pengen belajar lah tentang public speaking aku sih, berapa kayak gitu. Oke, keren. Jadi Apa ya alasannya? kakak Isma coba. Dari aku, kenapa aku masuk himpunan mahasiswa? Karena yang pertama tentunya mencari pengalaman dan mencari relasi, karena relasi itu sangat penting buat kedepannya. Kalau misalnya kita nggak punya relasi kan kita kayak kosong gitu loh, nggak punya teman kesana kemari gitu. Setidaknya tahu lah dunia kampus gimana gitu. Dan juga ya belajar public speaking lah, karena dulu aku itu sangat pemalu. Kayak nggak mau terlihat depan orang. Mungkin aku di sini apa ya, sekarang mulai bisa buat bertemu banyak orang lah, berani gitu. Introvert gitu. Ih, Tadinya introvert. iya. Sedikit ekstrovert. Ada perkembangan lah ya. Iya, ada perkembangan. Oke, udah ke pertanyaan terakhir aja nih. Apa kesan dan harapan dari kakak di sini untuk Hima dan kabinet Nalasena? Boleh dulu. Boleh deh, jangan dulu. Jangan dulu. Sweet. Apa dulu? Apa itu? Kesan dan harapan. Kesan itu Ayo dari kakak Isma. Mungkin kesan dari aku di organisasi Hima ini, aku bisa belajar banyak tentunya. Tentunya juga belajar memanage waktu, belajar memahami karakter orang-orang, dan tentunya mendapat relasi. Dan harapan buat Hima PGSD untuk kedepannya,
semoga lebih sukses lagi. Dari aku sih kesannya itu aku juga masih belajar tentang manajemen waktu, gimana emang kita bagi-bagi waktu lah tentang organisasi, kuliah dan lain-lain gitu kan. Juga aku juga apa ya, ya menambah relasi juga ya, yang emang aku belajar dari awal juga ya, aku juga sebagai departemen pendidikan yang mungkin gambarannya sedikit gitu ya. Dan harapannya itu semoga kabinet kawasan ini berjalan, program-program itu berjalan dengan lancar sampai akhir periode. Amin. Amin. Oke.